Baik, selamat pagi dokter dan selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Nimade Elsa Wardani dengan NIM 2026121109 selaku dokter muda di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sanglah periode 6 September hingga 17 Oktober 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan resusitasi jantung paru atau RJP pada pasien dewasa. Baik, ini adalah sumber referensi yang digunakan. Selanjutnya ada pembahasan di mana saya akan membahas sedikit terkait dengan bantuan hidup dasar atau BHD, kemudian bagaimana mengidentifikasi dan mengenali pasien henti jantung. Lalu saya akan membahas juga terkait dengan algoritma RJP pada pasien dewasa dan menjelaskan secara singkat terkait dengan algoritma pada pasien dengan suspek or confirm COVID-19. Kemudian bagaimana RJP pada orang dewasa. Jadi, keempat pembahasan ini akan saya jelaskan satu persatu. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan BHD atau bantuan hidup dasar, di mana saya akan jelaskan secara singkat terlebih dahulu terkait dengan RJP atau resusitasi jantung paru, di mana RJP itu merupakan suatu metode untuk mengembalikan fungsi pernapasan dan juga sirkulasi pada pasien yang mengalami henti napas dan juga henti jantung. Dari hal tersebut kita ketahui bahwa penting untuk memahami atau mengetahui terkait dengan BHD atau bantuan hidup dasar ataupun basic life support. Kemudian bisa juga mengetahui terkait dengan bantuan hidup lanjut atau advanced cardiac life support atau ACLS, di mana biasanya ACLS ini merupakan suatu bantuan yang dilakukan di rumah sakit sebagai bentuk dari lanjutan dari BHD atau basic life support yang sudah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya saya akan bahas terkait dengan BHD. Jadi BHD itu merupakan suatu pendekatan sistemik di mana digunakan sebagai penilaian pertama terhadap pasien, kemudian mengaktifkan respon gawat darurat. BHD sendiri sangatlah bermanfaat bagi penyelamatan kehidupan, mengingat dengan pemberian sirkulasi dan juga napas buatan secara sederhana. Selanjutnya, resusitasi jantung paru atau RJP yang efektif. Sebenarnya, bagaimana RJP bisa dikatakan efektif? RJP bisa dikatakan efektif, yaitu dengan menggunakan kompresi, dilanjutkan dengan ventilasi, di mana ada beberapa keadaan yang perlu menjadi perhatian, yang dapat menyebabkan systemic cardiopulmonary arrest atau SCA, seperti misalnya pada kasus-kasus seperti kasus kecelakaan, kasus seperti sepsis, kemudian kegagalan respiratori, dan juga masih banyak lagi. Selanjutnya, kita akan bahas terkait dengan identifikasi dan juga bagaimana mengenali pasien yang henti jantung. Jadi yang pertama, sebagai penolong, bisa dilakukan penilaian DRS, yaitu Danger, Response, Short for Help, di mana yang pertama dari Danger itu pelaksanaan 3A. Jadi 3A itu terdiri atas amankan diri sendiri, kemudian amankan lingkungan, lalu amankan korban. Di sini sebagai penolong harus mengamankan diri sendiri terlebih dahulu, kemudian amankan lingkungan lebih dahulu. Jadi bisa dipilih tempat atau lingkungan sebelum melakukan pertolongan yang kondusif seperti itu. Kemudian memastikan korban juga aman. Jadi harus diperhatikan bahwa baik dari diri sendiri selaku penolong, kemudian dari lingkungan sekitar, dan juga dari posisi korban, itu semuanya sudah aman terkendali sebelum melakukan penilaian ataupun pertolongan lebih lanjut. Selanjutnya, tentu saja menilai respon dari pasien, di mana yang dari respon ini kita akan menilai dari AFPU dari pasien, di mana AFPU ini terdiri atas alert, verbal, pain, dan unresponsive. Jadi yang pertama, kita nilai terlebih dahulu kesadaran dari pasien. Kemudian apabila di sini pasien tidak ada kesadaran atau hilang kesadaran seperti itu, maka bisa dilakukan pengecekan dengan cara memanggil pasien itu terlebih dahulu. Jadi memanggilnya juga spesifik, seperti misalnya pada korban laki-laki atau korban perempuan bisa dipanggil seperti Pak, Pak, Bu, Bu, atau Mbak, Mbak, Mas, Mas, seperti itu. Kemudian
dengan memanggil dengan suara yang jelas, kemudian cukup keras untuk terdengar. Kemudian setelah kita panggil, namun apabila pasien juga tidak merespon, maka bisa dilakukan pemeriksaan kembali dengan melihat respon pasien terkait dengan pain. Jadi di sini kita memberikan rangsangan nyeri pada pasien, seperti memberikan rangsangan nyeri pada supraorbita ataupun pada sternum. Kemudian kita nilai apakah di sini pasien memberikan respon terkait dengan rangsangan yang terkait dari rangsangan nyeri yang kita berikan. Apabila memang pasien tidak memberikan respon, maka bisa dikatakan pasien unresponsive atau tidak memberikan respon. Selanjutnya, jika sudah dipastikan terkait dengan kesadaran dari pasien, maka bisa dilakukan langkah selanjutnya, yaitu adalah shout for help. Di mana di sini juga harus dilakukan secara spesifik. Misalnya kita meminta bantuan dari orang sekitar, di mana yang kita minta bantuan itu harus kita panggil secara spesifik sehingga tidak menimbulkan yang namanya kesalahpahaman atau miskomunikasi. Seperti misalnya ada orang yang berdiri di dekat kita dengan seorang perempuan berbaju berwarna merah, kita bisa katakan, "Ibu yang berbaju merah, tolong panggil bantuan, baik itu dari rumah sakit terdekat ataupun ambulans, sehingga bisa bantuan yang lebih advance itu segera datang," seperti itu. Kemudian, selaku penolong itu memeriksa nadi dan juga napas pasien, di mana pada napas itu bisa dinilai dengan look, listen, and feel, yang saya akan jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Jadi yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu terkait dengan definisi RJP. Sebenarnya RJP atau resusitasi jantung paru atau cardiopulmonary resusitasi atau CVR itu apa? Jadi RJP itu adalah suatu upaya dalam mengembalikan fungsi napas dan atau sirkulasi yang berhenti oleh karena berbagai sebab dan juga untuk membantu dalam memulihkan kembali kedua fungsi baik dari jantung maupun paru sehingga kembali ke kondisi normal. Sehingga di mana kita juga harus mengetahui apa sebenarnya tujuan dan pentingnya BHD itu sendiri. Jadi tujuan dan pentingnya BHD itu adalah sebagai suatu oksigenasi darurat yang diberikan secara efektif pada organ vital seperti otak dan jantung melalui ventilasi buatan dan sirkulasi buatan sampai paru dan jantung dapat menyediakan oksigen dengan kekuatan sendiri secara normal. Kemudian yang kedua, untuk mencegah terjadinya berhenti sirkulasi ataupun berhentinya respirasi yang dapat menyebabkan kematian sel-sel akibat dari kekurangan oksigen dan memberikan bantuan eksternal terhadap sirkulasi melalui kompresi dada atau chest compression dan ventilasi dari korban yang mengalami henti jantung atau henti napas. Selanjutnya indikasi dari RJP. Jadi dari RJP itu sendiri dilakukan dengan berbagai indikasi, yaitu yang pertama adalah henti napas primer atau respiratory arrest, di mana henti napas primer ini dapat disebabkan oleh banyak sekali faktor, seperti misalnya pada korban atau pasien yang mengalami stroke atau serangan stroke, kemudian pada korban atau pasien yang mengalami obstruksi jalan napas oleh karena adanya benda asing, di mana untuk henti napas sendiri bisa kita evaluasi melalui berbagai tanda seperti misalnya tidak ada gerakan pada dada dari pasien dan juga tidak adanya aliran udara pernapasan dari korban. Kemudian yang kedua adalah henti jantung. Jadi henti jantung primer atau cardiac arrest itu adalah suatu ketidaksanggupan dari curah jantung untuk memenuhi kebutuhan oksigen ke otak maupun ke organ vital yang lainnya yang terjadi secara mendadak dan dapat balik normal apabila dilakukan tindakan yang tepat atau bisa juga menyebabkan kematian ataupun kerusakan otak yang menetap apabila tidak dilakukan tindakan yang adekuat. Kemudian henti jantung sama halnya dengan henti napas juga memiliki indikasi atau tanda-tandanya tersendiri, yaitu seperti denyut nadi yang besar itu tidak teraba seperti karotis, femoralis maupun radialis, disertai dengan kebiruan atau cyanosis, kemudian pernapasan berhenti atau gasping, tidak terdapat dilatasi pupil karena bereaksi terhadap rangsang cahaya dan pasien tidak sadar. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan IHCA dan juga OHCA. Jadi pada IHCA atau in hospital cardiac arrest
itu dimulai dari memberikan ruang yang cukup bagi pasien, kemudian mengaktifasi emergency response, lalu memberikan RJP dengan kualitas yang tinggi, lalu dilakukan defibrillation, lalu bisa dilakukan perawatan lebih lanjut di rumah sakit. Kemudian IHCH atau in-hospital cardiac arrest itu berbeda dengan out-hospital cardiac arrest atau OHCA, di mana yang pertama selaku penolong itu bisa meminta bantuan dengan segera seperti itu pada petugas kesehatan atau pada rumah sakit terdekat. Kemudian bisa dilakukan RJP dengan kualitas tinggi. Lalu ketika bantuan dari yang sudah dilakukan sebelumnya itu sudah datang, maka bisa dilakukan defibrillation, lalu bisa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut dan juga perawatan lebih lanjut untuk memulihkan kondisi dari pasien. Selanjutnya, kita akan bahas terkait dengan RJP yang berkualitas. Sebenarnya kapan RJP dapat dikatakan berkualitas, yaitu ketika selaku penolong itu melakukan RJP dengan kecepatan dari kompresi itu sebanyak 100 hingga 120 kali per menit. Lalu kedalaman dari kompresi yang dilakukan itu sedalam 5 hingga 6 cm. Kemudian memastikan recoil penuh atau recoil maksimum antar kompresi. Lalu sedikit atau minimal interupsi ataupun jeda antar kompresi. Dan juga yang terakhir itu adalah menghindari ventilasi yang diberikan secara berlebihan. Baik, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan algoritma dari RJP pada pasien dewasa. Jadi yang pertama dimulai dengan RJP terlebih dahulu, kemudian ketika sudah adanya bantuan atau datang AED seperti itu, maka bisa dilakukan penilaian dari atau mengevaluasi dari irama, maka bisa dibedakan antara shock ataupun shockable ataupun yang non-shockable. Jadi ketika dia itu shockable, maka bisa dilakukan DC shock. Kemudian pada yang non-shockable, itu dia bisa juga diinjeksikan epinefrin dengan dosis 1 mg tiap 3-5 menit. Lalu setelah diinjeksikan epinefrin, bisa dilanjutkan kembali terkait dengan tindakan RJP yang sebelumnya dilakukan selama 2 menit juga. Kemudian bisa dilakukan evaluasi kembali apakah sudah ada nadi dan juga napas pada pasien. Jadi ketika belum ada nadi pada pasien, maka yang sebelumnya belum diinjeksikan epinefrin yaitu pada irama yang shockable, maka bisa diberikan epinefrin juga dengan dosis yang sama. Kemudian bisa dilakukan evaluasi kembali apakah itu shockable ataupun tidak. Jika bisa, maka dilakukan DC shock dan bisa dilakukan atau dilanjutkan kembali dengan RJP sesuai dengan algoritma. Kemudian bisa diingat kembali, untuk kompresi yang dilakukan itu harus menekan kuat dengan kedalaman 5 cm dan cepat sebanyak 100 hingga 120 kali per menit dan membiarkan hingga recoil dada selesai. Kemudian bisa dilakukan pergantian kompresor tiap 2 menit ataupun lebih awal apabila memang penolong sudah kelelahan. Lalu jika tidak ada saluran napas lanjutan, maka rasio kompresi ventilasi tetap diberikan 30/2. Selanjutnya, untuk 2 menit berikutnya, jika belum masih ada nadi juga, maka bisa diinjeksikan kembali amiodaron. Jadi amiodaron itu secara intravena ataupun intraoral dengan dosis pertama 300 mg bolus dan dosis kedua sebesar 150 mg. Sedangkan selain dengan amiodaron bisa juga diberikan lidocaine intravena intraoral, bisa diberikan salah satunya dengan dosis pertama 1 hingga 1,5 mg per kilogram berat badan dan dosis kedua 0,5 sampai 0,75 mg per kilogram berat badan. Jadi bisa dilakukan evaluasi kembali setelah RJP 2 menit tadi untuk mengetahui apakah pasien sudah dalam kondisi RSOC atau tidak. Jadi RSOC sendiri itu ada ciri-cirinya sendiri, yaitu pada nadi dan tekanan darah bisa dievaluasi. Kemudian adanya kenaikan tiba-tiba dan berkelanjutan pada PET-CO. Kemudian gelombang tekanan arterial spontan dengan memantau dari intraarterial. Selanjutnya kita akan bahas secara singkat terkait dengan algoritma BLS pada suspek or confirm COVID-19. Jadi sebenarnya hampir sama dengan algoritma dari
pasien dewasa sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Namun di sini ditekankan kembali penggunaan APD dengan jumlah petugas kesehatan juga ikut dibatasi. Di mana pada algoritma pada suspek or confirmed COVID-19 ini lebih ditekankan pada bagaimana mengamankan diri selaku penolong seperti itu dengan menggunakan APD lengkap. Kemudian petugas kesehatan yang memberikan pertolongan pun juga harus dibatasi, di mana petugas kesehatan bisa melakukan pertolongan dengan pemberian bantuan napas yang dilakukan dengan menggunakan back mask device dengan filter and tight seal. Kemudian kompresi yang dilakukan oleh penolong juga kondisi penolong itu sendiri masih menggunakan masker, sehingga pada algoritma dari suspek or confirmed COVID-19 ini lebih menekankan pada bagaimana melindungi selaku penolong juga, yaitu dengan mengamankan diri sendiri selaku penolong terlebih dahulu, yaitu dengan melakukan pemeriksaan ataupun melakukan perlengkapan, jadi menggunakan perlengkapan baik itu dari segi APD, kemudian juga harus membatasi diri petugas kesehatan dalam memberikan bantuan. Kemudian selanjutnya adalah kita akan bahas terkait dengan bagaimana RJP dilakukan itu dengan CAB, yaitu compression, airway, dan breathing. Dimulai dari compression, jadi posisi kompresi dada itu dimulai dari melokalisasi processus sipoideus, lalu tarik garis ke kranial 2 jari di atas processus sipoideus dan lakukan kompresi pada tempat tersebut. Kemudian bisa berikan 2 kali napas buatan dan teruskan kompresi dada sebanyak 30 kali. Jadi 30 berbanding 2 antara kompresi dan juga ventilasi. Kemudian ulangi siklus tersebut sebanyak 5 kali dengan kecepatan kompresi 100 hingga 120 kali per menit. Kemudian bisa dilakukan evaluasi atau pengecekan ulang terkait dengan nadi dan juga napas dari korban. Jadi apabila tidak ada napas dan juga nadi, maka RJP bisa dilanjutkan kembali hingga bantuan yang lebih advance datang. Kemudian apabila nadi itu ada tetapi tidak ada napas, maka bisa mulai lakukan pemberian napas buatan. Dan apabila ada nadi dan juga ada napas, maka korban bisa dikatakan lebih stabil dan juga membaik. Selanjutnya kita bahas terkait dengan airway. Jadi untuk memastikan jalan napas bebas dari sumbatan, baik itu karena benda asing, bisa juga dilakukan teknik yang namanya cross finger, yaitu dengan meletakkan ibu jari berlawanan dengan jari telunjuk pada mulut korban. Kemudian yang kedua, membuka jalan napas pada korban, di mana pada korban yang tidak sadar dan itu tonus ototnya juga menghilang, maka kemungkinan lidah dan juga epiglotis pun akan menutup dari faring dan laring sehingga akan menyebabkan sumbatan pada jalan napas. Kemudian keadaan ini dapat dibebaskan dengan tengadah kepala topang dahi, yaitu bisa dikatakan atau bisa disebut dengan head tilt and chin lift, dan juga manuver pada yang mendorong mandibula, yaitu jaw thrust manuver. Kemudian apabila terdapat benda asing yang mengobstruksi jalur napas pasien, bisa dikeluarkan, kemudian bisa dinilai kembali respon dan suara napas dari pasien. Kemudian diusahakan untuk tidak mendongakkan dahi dari korban atau pasien secara berlebihan, secukupnya saja untuk membuka jalan napas, karena pasien kita tidak tahu bahwa ada kemungkinan pasien itu mengalami cedera leher yang berat seperti itu. Jadi untuk mengurangi resiko membuat trauma atau cederanya menjadi lebih parah, sehingga untuk mengurangi risiko itu bisa dilakukan pertolongan yang lebih berhati-hati seperti itu. Jadi ketika mendongakkan dahi dari pasien pun juga tidak dilakukan secara berlebihan, jadi secukupnya saja, secukupnya untuk dapat membuka jalan napas dari pasien seperti itu. Kemudian breathing, di mana memastikan korban itu bernapas atau tidak dengan cara melihat pergerakan naik turunnya dada atau look. Selain look juga bisa dilakukan dengan listen and feel, di mana caranya itu adalah pada saat look atau melihat, yaitu melihat pergerakan dada dari korban atau pasien itu naik turun atau tidak. Kemudian mendengar bunyi napas atau listen dan merasakan hembusan napas atau feel. Jadi dengan teknik ini itu dilakukan dengan cara penolong mendekatkan telinga di atas mulut dan hidung korban sambil tetap mempertahankan jalan napas tetap terbuka, di mana hal ini bisa dilakukan tidak lebih dari 10 detik.
Yang kedua adalah memberi bantuan napas, di mana bantuan napas dapat dilakukan melalui mulut ke mulut, kemudian mulut ke hidung, mulut ke stoma atau lubang yang dibuat pada tenggorokan. Bantuan napas diberikan sebanyak 2 kali dengan waktu tiap kali hembusan selama 1,5 hingga 2 detik. Kita akan bahas secara singkat satu persatu, dimulai dari memberi bantuan napas dari mouth to mouth atau mulut ke mulut, yaitu salah satu cara yang dianggap cepat dan efektif bagi korban. Kemudian penolong itu akan memberikan tarikan napas dan mulut penolong itu akan menutup seluruh mulut dari pasien atau korban dan hidung dari pasien atau korban juga ditutup dengan telunjuk dan ibu jari penolong. Diusahakan untuk memberikan volume udara tidak berlebihan karena dapat menyebabkan udara itu masuk ke lambung seperti itu. Yang kedua, mulut ke hidung. Direkomendasikan apabila memang pertolongan dari mulut ke mulut itu tidak memungkinkan. Misalnya pada korban yang mengalami trismus ataupun luka berat pada area mulut, di mana penolong sebaiknya menutup mulut dari korban pada saat memberikan napas buatan dengan cara mulut ke hidung ini. Kemudian yang terakhir itu adalah mulut ke stoma. Jadi dilakukan pada korban yang terpasang tracheostomi ataupun mengalami laringotomi. Di mana bisa dilakukan pemberian napas bantuan dari mulut ke stoma itu sendiri. Kemudian selanjutnya, apabila pasien sudah stabil, maka bisa dilakukan recovery position, yaitu membuat atau mengubah posisi dari tubuh pasien atau korban sesuai dengan yang terlihat di layar slide. Kemudian tangan yang satunya itu ditindih seperti itu dengan satu kaki yang lebih tinggi dibanding kaki yang satunya. Jadi sebenarnya apa tujuan dilakukannya recovery position pada pasien maupun ataupun korban, yaitu untuk mencegah aspirasi dan juga untuk mempertahankan dari venous rhythm dari pasien itu sendiri. Selanjutnya, kapan RJP dapat dihentikan? Jadi RJP sendiri dapat dihentikan dengan beberapa indikasi tertentu, yaitu yang pertama adalah ketika bantuan yang lebih advance sudah datang, kemudian apabila pasien sudah sadar kembali, kemudian apabila penolong sudah kelelahan, kemudian pada pasien-pasien terminal, DNR atau do not resuscitation, kemudian yang terakhir apabila pasien telah meninggal dunia. Baik, sekian presentasi dapat saya lakukan. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya.